Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Lanjutan materi geografi fase E kelas 10 kurikulum merdeka, fenomena geosfer pada materi tenaga endogen dan eksogen. Video kali ini kita akan membahas vulkanisme atau gunung berapi. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng. Apakah vulkanisme itu? Merupakan proses pergerakan magma dari dalam bumi menuju ke atas, baik sampai maupun tidak sampai ke permukaan bumi. Karena itu, vulkanisme dibagi dua, intrusi magma dan ekstrusi atau erupsi magma. Intrusi magma adalah proses pergerakan magma di dalam bumi tidak sampai keluar permukaan bumi. Ekstrusi atau erupsi adalah proses keluarnya magma dari dalam bumi menuju ke permukaan bumi. Inilah yang dinamakan gunung meletus. Kita lanjutkan macam-macam bentuk intrusi magma. Nomor 1 adalah batolit atau dapur magma. 2 adalah lakolit, magma yang atasnya cembung, bawahnya relatif rata. 3 adalah sil atau keping intrusi. Ini ya, sil. Magma yang menyusup pada satu lapisan, sehingga tipis memanjang. 4 adalah dike atau retas, atau intrusi korok, yaitu magma yang mampu menerobos beberapa lapisan. 5, diatrema atau pipa kawah. Adalah lubang tempat keluarnya magma menuju permukaan bumi. 6, cabang dari diatrema. 7 adalah kawah utama, tempat keluarnya magma. 8, kawah samping. Bila pipa kawah tersumbat, maka biasanya magma akan bisa mencari jalan keluar melalui kawah samping. 9 adalah gunung api parasit atau anak gunung atau gunung api kerucut. Kita lanjutkan macam-macam ekstrusi atau erupsi magma. Nah, berdasarkan tempat keluarnya magma, gunung meletus biasanya menghasilkan 3 bentuk erupsi. 1 adalah erupsi linier, jika magma keluar melalui retakan yang bentuknya linier atau memanjang. Ini contohnya di Islandia. Yang kedua, erupsi areal, jika magma keluar melalui lubang yang sangat luas dan membentuk suatu area atau kawasan yang luas. Contohnya di Yellowstone National Park yang ada di Amerika Serikat. Yang ketiga adalah erupsi sentral, jika magma keluar melalui pipa kawah yang berada pada satu titik tertentu. Kita lanjutkan, menurut bentuknya, gunung berapi dibagi menjadi 3. Gunung api strato itu berbentuk kerucut. Ini terjadi karena erupsi yang bersifat eksplosif, erupsi yang disertai ledakan, dan efusif yang disertai lelehan silih berganti, sehingga menghasilkan bentuk gunung yang menyerupai kerucut. Ini paling banyak di dunia. Yang kedua, gunung api mar adalah gunung api yang memiliki kawah luas. Ini terjadi karena erupsi berlangsung bersifat eksplosif atau disertai ledakan dahsyat, sehingga material di puncak gunung terlempar keluar dan bentuk kawah yang luas. Contohnya di Gunung Bromo, Jawa Timur. Yang ketiga adalah gunung api Perisai atau Ampit Tameng. Adalah gunung berapi yang landai seperti tameng. Kenapa? Karena erupsinya bersifat efusif, yaitu lelehan, karena materialnya adalah berupa cair, sehingga bentuknya adalah melandai. Contohnya Mauna Kea, Mauna Loa, dan Kilauea yang ada di Kepulauan Hawaii, Amerika Serikat. Kita lanjutkan material yang dikeluarkan oleh gunung berapi. Ada eflata, itu material padat. Ini contohnya mulai dari bom atau batu besar, lapiri kerikil, pasir, sampai dengan abu vulkanik. Kalau di Gunung Merapi kita orang Jawa menyebutnya di wedus gembel ya. Yang kedua adalah efusiva atau cair. Itu ada 2, yaitu lava sama lahar. Ini ya. Lava itu adalah magma yang keluar menuju permukaan bumi, dan lahar adalah lava yang bercampur dengan pasir, debu, dan air. Yang ketiga, eksalasi atau gas, baik itu uap air atau fumarol, gas belerang atau sulfatar, dan gas asam arang atau mufet yang sangat berbahaya adalah yang mufet. Kita lanjutkan.
Tipe letusan gunung berapi. Ada 7 tipe letusan gunung berapi. Tipe Hawaii, tipe Stromboli itu memiliki karakteristik jenis lavanya adalah cair encer. Ini ya. Yang membedakan adalah tekanan gas. Tipe Hawaii tekanan gasnya rendah, sedangkan Stromboli tekanan gasnya sedang. Kemudian kedalaman dapur magmanya juga untuk yang tipe Hawaii itu sangat dalam, yang tipe Stromboli itu dangkal. Tipe vulkano ini ya, itu ada 2, vulkano lemah dan ini vulkano kuat. Jenis lavanya adalah cair kental, yang membedakan adalah tekanan gas dan kedalaman magma. Yang keempat, tipe peret. Jenis lavanya cair kental. Dan inilah tipe gunung yang paling berbahaya. Contohnya adalah Gunung Krakatau yang memiliki tekanan gas sangat tinggi sehingga lontaran saat erupsi atau meletus sangat dahsyat ya, dilontarkan ke atas sampai bentuk atau bodi Gunung Krakatau tersebut lenyap di permukaan Selat Sunda dan menimbulkan tsunami yang sangat dahsyat. Tipe Merapi, tipe Saint Vincent, dan tipe Pele itu memiliki karakteristik lavanya adalah kental. Yang membedakan ketiganya, tekanan gas dan kedalaman magma. Kita lanjutkan post-vulkanisme atau gejala pasca gunung api meletus. Satu adalah munculnya eksalasi atau sumber gas, seperti gas belerang. Yang kedua, muncul mata air panas, seperti yang ada di Cimelati, Jawa Barat, dan di Papringan, yang ada di Jawa Tengah. Yang ketiga, terdapat geyser atau mata air yang memancar sendiri. Dan yang keempat, terdapat mata air magdani, mata air yang mengandung mineral. Yang inilah yang banyak dimanfaatkan oleh perusahaan air minum. Di mana saja persebaran gunung api yang ada di Indonesia sehingga masyarakat sekitarnya harus waspada. Dan inilah peta persebaran gunung api di Indonesia yang pada umumnya akan mengikuti jalur pertemuan lempeng. Mulai yang dari Pulau Sumatera, Jawa, kemudian sampai Bali Nusa Tenggara, Maluku, dan sekitarnya, termasuk Sulawesi Utara. Dan mengapa Indonesia sering terjadi erupsi atau gunung meletus? Itu faktornya adalah karena Indonesia menjadi pertemuan 3 jalur pegunungan dunia. Yang ini adalah jalur pegunungan Mediterania, ini jalur pegunungan Sirkum Pasifik, dan yang di sini adalah Australia Timur. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan saya kalian cermati. Untuk memperdalam materi vulkanisme bisa memilih salah satu proyek vulkanisme ya, tugas proyek untuk memperdalam dan melatih kecakapan kalian dalam memahami vulkanisme. Mulai dari membuat media pembelajaran yaitu peragaan erupsi atau gunung meletus, kemudian membuat poster intrusi magma, membuat poster tipe-tipe gunung api, sampai yang paling ringan barangkali membuat tugas portofolio sejarah letusan gunung api di Indonesia. Terus saksikan channel Belajar Geo dan materi berikutnya adalah tenaga endogen, khususnya adalah seisme. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.